GP Media Channel. Seperti biasa di video kali ini kita bakal bahas cara curang mengerjakan subtes bahasa Inggris di UTBK. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, ini ada soal tentang model ya. Biasanya teman-teman kalau lihat model tuh ingetnya ada can, may, shall, should, could, would, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih teman-teman lihat deh di ABC-nya, ini kan ada ya kata-kata modalnya ya. Nah, kita lihat sekarang kalimatnya nih. Kalimatnya ini ada I didn't know there was a test yesterday. Aku nggak tahu kalau kemarin ada tes gitu ya. You titik-titik me about it. Nah, model itu kan sebenarnya biasanya kita pakainya dua bentuk ya. Ada bentuk pertama sama bentuk kedua. Contohnya misalnya dari can, bentuk keduanya jadi could, ya kan? Terus dari shall, bentuk keduanya jadi should, dan lain sebagainya lah ya, banyak ya. Nah, di sini teman-teman lihat deh. Ini ada kata didn't ya. Ini ada kata yesterday. Berarti ini semuanya menyiratkan sudah lampau kejadiannya ya. Berarti ini dia pakainya struktur past tense. Kalau past tense berarti kita pakai modelnya juga ya yang merujuk ke past tense, yang lampau ya. Nah, terus kalau kita artiin di sini, aku nggak tahu nih kemarin ada tes. Nah, ini ada kata-kata told, ada kata tell. Tell itu berarti apa? Memberitahu ya. Nah, di sini ada kata you. Berarti dia kemungkinan kalimatnya itu kamu seharusnya memberitahu aku. Gitu, ya kan? Berarti kita pakai kalau dari model kan ada can, ada shall, ada may, ya. Ada will ya. Nah, ini kata selanjutnya ini ada might. Will jadi would ya. Oke, kalau kita lihat dari ini aja ya, 4 ini aja, artinya yang paling cocok sama tadi nih, kamu seharusnya memberitahu aku, itu adalah should. Should itu artinya seharusnya. Kalau harus apakah? Kalau harus itu biasanya must kan ya. Kalau must ini nanti bisa diganti jadi have to, bisa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya udah berarti kita pakainya should kan. Mana yang ada shouldnya? Oh, ada dua nih, ada B sama E. Kita lihat verbnya, karena ini past tense berarti verbnya juga harus verb past tense. Jadi jawabannya ini told, should have told. Kamu harusnya itu udah memberitahu aku sebelumnya gitu. You should have told me about it. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, next ke soal berikutnya. Ini ngomongin tentang word order ya, susunan kata nih, ya kan? Coba kita lihat di sini ya. What is so special about Rinny's house? It is a titik. Jadi dia mau ngejelasin rumahnya Rini itu kayak gimana. Nah, ini biasanya juga suka bikin pusing ya. Mana dulu sih Kak? Apakah ini wooden dulu atau Japanese dulu atau style dulu? Yang pasti nih teman-teman, ini yang ditanya apa? House ya, rumah ya, benda kan ini ya, kata benda. Kalau kata benda selalu di akhir. Misalnya dia yang nanyain tentang rumah, ya udah rumahnya itu harus yang paling belakang. Jadi kalau yang bukan rumah belakangnya langsung salah. Nah, kita lihat antara A sama B yang mana jawabannya. Ini ada sedikit keywordnya ya buat nyari tahu susunan kata seperti ini. Ada ini di sumur tuan. Apa nih ya? Di sumur tuan, D-nya itu ada determiner ya. Oke, kalau determiner ini biasanya di awal banget, kayak di awal kalimat. Kalau misalkan di sini tuh ya kayak idisnya itu termasuk determiner karena dia mau menunjukkan kalau ini mau ngejelasin rumahnya Rini gitu ya. Terus di sini ada S itu subjeknya. Nah, subjeknya apa nih? Subjeknya kan rumahnya Rini gitu ya. Jadi it is ini tuh udah nunjukin kalau dia mau ngomongin tentang subjek yang di sini ya. Baru ada U itu adalah ukuran. Kita lihat di opsinya, kalau misalkan dia ada ukuran itu di awal banget, misalnya ukurannya luas, sempit, besar, kecil gitu loh. Itu selalu disimpan di awal. Kalau ini kan adanya ini wooden sama Japanese style ya. Ya nggak, ini Japanese style wooden. Nah, sebenarnya kita bisa langsung tulis di sini. Ini kan S tadi itu, oh biar gampang di sini aja kali ya. S itu tadi subjektif ya. Terus U itu ukuran ya. Umur itu umur. Nah, kalau ada umur kayak 50 tahun atau kayak dari 100 abad yang lalu misalnya gitu ya, itu
ada di urutan kedua setelah ukuran. Nah, terus ada to itu dari kata bentuk diambil to-nya ya. Nah, ini baru kalau misalnya bentuknya apa nih? Bentuknya kotak, persegi, atau kayak 3 lantai, 4 lantai, itu tuh bentuk ya. Oke, kalau di sini ada wooden sama Japanese style, berarti ada bentuk atau enggak nih? Ada dong ya. Bentuknya apa? Bentuknya yaitu style. Style itu kan bentuk ya, ya nggak? Kayak style pakaian kita gimana sih? Oh, style aku tuh pakainya begini ya. Ini bentuk pakaian kamu tuh seperti ini gitu ya. Jadi style itu nunjukin bentuk. Maka Japanese style itu harus ada di depan di sini ya. Jadi udah jawabannya itu B. Japanese style itu satu klausa gitu ya, barengan ya. Oke, to itu bentuk, terus W itu adalah warna ya. Terus A itu asal, N itu baru noun, bendanya. Kalau warna tuh ya warnanya apa, red, black, atau apa gitu ya. Asal itu bahan bakunya, terbuat dari apa? Nah, ini kan ada kata wood. Wood itu kan kayu ya, wooden itu berarti rumah dari kayu. Itu kan asal ya. Makanya tadi kalau asal itu ada di belakang bentuk. Jadi bentuk dulu, baru asal, baru bendanya apa. Jadi Japanese style wooden house. Itu ya jawabannya B. Oke, sip. Next, which of the following sentences is correct? Ini juga masih word order ya, masih urutan kalimat ya, atau kata gitu ya. Oke, ini teman-teman ya, ingat aja rumusnya ada ini nih. Ini dulu, aku kasih tahu dulu ya. CTW, ingatnya ya, cara, tempat, waktu. Jadi kalau misalkan ada satu kalimat di mana itu ada cara, ada tempat, ada waktu, urutannya tuh caranya dulu. Caranya itu dengan bagaimana gitu ya, tempatnya di mana, waktunya kapan. Sebelum ini ya pasti selalu ada subjek dan predikat ya. Kalau di sini sebelumnya nih, sebelum CTW ini ada subjek, ada verb, baru CTW gitu. Ya udah kita lihat nih, subjeknya siapa? She kan di sini ya, nih subjeknya she. Nih ya kan, berarti yang B sama E udah pasti salah dong. Terus ada verb, verbnya apa? Verbnya driving ya kan, mengemudi ya. Ya udah, she was driving. Ini she was very fast. Very fast itu apa? Dengan cepat ya, sangat cepat. Itu mah cara. Ya, jadi udah salah nih. Berarti antara A sama C. Nah, terus kita lihat nih selanjutnya, she was driving. Sebelum ke cara, sebenarnya kan ini verb ini harusnya ada objek dulu ya. Karena dia driving nih, dia mengemudi apa dia gitu ya. Di sini ada tambahan car. Oh, she was driving the car. Jadi car-nya harus ikut dulu ke driving ya. Berarti jawabannya yang A gitu. She was driving the car. Baru ini very fast ini C, caranya. On the highway, di jalanan gitu ya, itu baru tempat. Ya kan, waktunya kapan? Yesterday gitu ya. Oke, jadi jawabannya A. Soal terakhir, the child hid behind his mother. Bla 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 bla, he was afraid of the dog. Kita ngomongin tentang konjungsi atau kata hubung di sini ya. Oke. Jadi anak itu bersembunyi di belakang mamahnya karena dia takut akan anjing, itu kan? Iya nggak? Dia bersembunyi karena dia takut anjing. Jadi ini harus kata-kata yang menunjukkan sebab akibat. Dah, tuh ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau untuk sebab akibat, kata-kata yang perlu teman-teman ingat adalah BASF, BASF ya. Apa aja yang bisa dipakai? Because, as, since, for. Di sini kan nggak ada because, adanya apa? For. Ya udah, jadi jawabannya for gitu ya. Kalau and ini kan artinya dan, kalau or artinya atau ya kan. Kalau so artinya jadi, bisa juga maka ya. Kalau yet artinya biasanya tapi atau namun, bisa juga, atau belum, bisa juga ya. Gitu ya. Oke. Oh, udah deh, jadi jawabannya langsung yang A, for. Jadi the child hid behind his mother for he was afraid of the dog. Oke, so itu dia teman-teman ya pembahasan soal bahasa Inggris kali ini untuk cara curangnya. Semoga bermanfaat buat kalian di UTBK nanti, and see you in the next video. Dah.